Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fi qasidah qur'aniyah, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan, ajaluha naf'an ala ummatihi musarmada. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada. Wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda. Amma ba'du, kaifa halukum? Daramang sadayana. Alhamdulillah. Harus sehat kan? Belum dimulai mukhayamnya. Mukhayamnya baru mau dimulai kan? Belum mukhayamnya. Masa sudah sakit? Sudah ngeluh. Agendanya apa? Mukhayyam Al-Quran. Berarti apa artinya? Mukhayyam Al-Quran? Camping itu? Camping bersama hidup senantiasa satu tikar, satu lantai, satu atap bersama Al-Quran. Itu mukhayyam. Judulnya apa? Bahagia bersama Al-Quran. Jadi kalau ketika mukhayyam ada yang nundutan, ngantuk, sakit-sakitan, tandanya belum bahagia itu ya. Belum sampai judul bahagia ya. Jadi harus tetap semangat sampai akhir. Berapa pertemuan ya? Ustaz Samsul, berapa hari? Oh, 2 hari. Saya kira seminggu. 2 hari 2 malam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk menggerakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, mengucapkan lisan kita dengan lisan yang senantiasa basah dengan Al-Quran Al-Karim. Kaki yang senantiasa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis di mana di dalamnya mengkaji Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita dengan cahaya Al-Quran Al-Karim. Cahaya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan jiwa dan raga kita, bukan hanya hidup di dunia saja, akan tetapi hidup selamanya di akhirat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak nutrisi yang menghidupkan jasad kita, yang mensehatkan jasad kita, tapi hanya di dunia saja.
Sedangkan kemuliaan yang Allah berikan kepada para penghafal Quran, para pengajar Al-Quran, kepada seseorang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, Allah memberikan nutrisi yang tiada tara. Artinya tiada tara, tidak ada hentinya, sampai benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sandingkan dengan para malaikat yang mulia, Allah sandingkan dengan para anbiya, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sandingkan dengan para mukhlisin, para muqarrabin, para ulama al-amilin di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya dalam setahun sekali rutinitas di Ashifa Al-Khairiyah diadakan Mukhayyam Al-Quran, baik untuk para asatid ya, kemudian para santri. Kalau santri sama 2 hari juga ya. Nah, sekarang para asatid Mukhayyam. Jangan sampai antum mengeluhkan tentang Mukhayyam. Ngapain para guru harus mukhayyam segala? Kan sudah jelas derajatnya jadi guru. Tidak butuh mukhayyam. Bukannya mukhayyam untuk melatih para pelajar agar siap jadi pengajar. Saya sudah mengajar, ngapain mukhayyam? Cukup saja ngajar. Mungkin di pondok-pondok yang klasik mungkin ya, tidak ditemukan istilah mukhayyam. Ditemukan istilah mukhayyam di pondok-pondok modern biasanya. Tapi di pondok klasik pun ada, hanya berbeda istilah. Mukhayyam istilah yang sudah diarabkan plus yang Arab juga, yang disalaf juga, yang sudah dimodernisasikan. Modernisasikan. Dulu di pondok ada istilah riyadhah. Tahu riyadhah? Riyadhah yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu harus diriyadhahkan. Al-Quran itu harus ditirakatkan. Itu istilah di pondok salaf dulu. Quran itu jangan sebatas dibaca plus dibaca saja, tapi tidak sempat diriyadhahkan. Mukhayyam, bedanya di pondok modern khususnya Ashifa Al-Khairiyah ada istilah mukhayyam. Padahal tidak beda jauh dengan amalan yang biasa kita usahakan dulu di pondok, dulu di kampung, dengan istilah riyadhah. Riyadhah artinya kita senantiasa berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan kualitas murojaah kita, memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu riyadhah. Kemudian mukhayyam pun demikian, kurang lebih seperti itu ya. Meskipun saya belum pernah ikut mukhayyam, saya mah jujur apa adanya ya, saya mah belum pernah ikut mukhayyam karena emang pondoknya saya salaf, pondok klasik biasa, jurusan kastrologi. Tahu kan? Saya jurusan dulu di pondok kastrologi, ngeliwat pakai kastrol, jadi kastrologi. Tapi tidak beda jauh, istilah mukhayyam pun demikian. Di dalamnya banyak riyadhah, muraqabah, mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar dalam momentum mukhayyam yang sama-sama kita akan laksanakan ini, yang sama-sama kita akan amalkan ini, biar tidak sia-sia, biar menghasilkan benar-benar produktif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas rutinitas, bukan sebatas nama saja, bukan sebatas wadah saja, tapi usul ilallahi wahdah, sampai kepada Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengenal istilah mukhayyam itu sendiri ya, khususnya mukhayyam berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim.
Kalau kita lihat dari segi bahasa, mukhayyam asal dari kata apa? Khayyama berarti ya. Khayyama yukhayyimu mukhayyiman. Fahuwa mukhayyim, fahuwa mukhayyim. Wa dzaka mukhayyam lil muta'addi ya. Dari kata khayyama. Kita sama-sama akan gali lafaz khayyama. Dihubungkan dengan rutinitas tujuan diadakannya mukhayyam. Ini tafsir lafziyah ya. Tafsir lafziyah, tafsir lafaz per lafaz yang ada pada lafaz khayyama. Agar kita sama-sama bisa menghidupkan esensi dari sebuah mukhayyam itu sendiri. Dikarenakan kita tidak tahu maksud dari mukhayyam, tujuan dari mukhayyam, maka setelah mukhayyam selesai tinggal tersisa sakitnya. Betul? Para gel awal kuring mah ya bahasa namanya. Nyeri itu apa? Sakit apa ini? Sakit lutut, sakit pinggang, pening kepala. Kenapa? Saya tuh mukhayyam kurang tidur. Tidur sehari hanya 1 jam lebih sedikit. Terus dilatih fisik ke gunung mana? Gunung Halu. Terus cebur kemana? Apa itu? Saya gitu. Kalau kita tidak tahu esensi dari mukhayyam, rugi. Jadi si sana mung capek hungkul, hanya capek pegalinu saja. Rematik. Rematik. Terus apa lagi? Kanker kantong kering ya. Yang ibu-ibu bawa apa? Kantong kering. Karena jajan terus anak-anak, tapi aktivitas tidak ada menghasilkan finansial mungkin. Kita kaji mukhayyam dari segi lughah dan tafsiriyahnya ya. Khayyama dari kata khayyama mukhayyam. Khayyama kita ambil kata lafaz atau huruf kha. Kha di sini diartikan sebagai khalisun fi amal, khalisun al-amal lillah, khalisul amal lillahi wahdah. Ya, mukhayyam dari kata khayyam. Kita ambil kha-nya tujuan diadakan mukhayyam agar kita menjadi generasi yang khalisun fil amal lillahi wahdah, benar-benar bisa memurnikan, menghususkan segala amal ibadah tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, khalisun fil amal lillahi wahdah, benar-benar memurnikan amal perbuatan kita, mengikhlaskan amal perbuatan kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya, tidak ada yang lain. Terlihat di mukhayyam kita tidak melihatkan, tidak ditunjukkan bahwasanya saya di sekolah sebagai ini, saya adalah pengajar Al-Quran, tidak, semuanya sama rata. Dididik benar-benar bisa mengkaji kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dilihat oleh murid kita, bukan ingin dicontoh secara duniawi oleh murid kita, tapi kita berusaha di sini benar-benar beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sebab-sebab yang lain. Maka rugi kalau antum mukhayyam sudah selesai tapi ngajar hanya karena absen, rugi. Antum kenapa nggak ngaji ta'lim? Nggak ada absen sekarang mah ditutup, rugi. Antum kenapa nggak mukhayyam? Nggak tambah penilaian dari kinerja, rugi. Karena mukhayyam tujuannya ingin mengkader para murid, para guru agar senantiasa beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas beramal tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Iskandari
beliau mengkategorikan ikhlas pun dibagi 3 derajat. Kira-kira kita derajat ikhlas di mana posisinya? Oh, Ustaz, saya malah udah ikhlas pisan. Justru ikhlas atau diucapkan. Antum ikhlas? Ikhlas pisan, alhamdulillah saksinya kanan kiri. Nah, berarti belum ikhlas. Maka ikhlas kita derajatnya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Athaillah Iskandari, beliau menjelaskan bahwa ikhlas ada 3 derajat. Ikhlasul abidin pertama. Ikhlasul abidin. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Yang ketiga, ikhlasul arifin. 3 derajat ikhlas. Ikhlas yang pertama menurut Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Tajul Arus, bukan Hikam Ibnu Athaillah Iskandari ya, Tajul Arus atau At-Tanwir fi Isqati Tadbir, itu sebelum Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Ikhlas al-abidin, ikhlasnya para hamba secara umum. Hamba secara umum artinya ikhlas berharap mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbalan dari Allah, tapi ya, awas. Imbalan bukan dari makhluk. Karena kalau sudah masuk ke makhluk bukan ikhlas namanya. Saya ulang, ikhlasul abidin adalah seseorang yang berusaha ikhlas dalam amal perbuatannya, akan tetapi ada harapan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pahalanya, lewat keutamaannya dan sebagainya. Imbalan. Seperti antum kerja di perusahaan, tujuannya apa? Dapat imbalan. Tapi ikhlas. Ikhlas karena apa? Karena harapan kita hanya ditautkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasul abidin, yaitu ikhlas di mana kita berusaha memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi masih ada harapan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pahalanya, lewat surganya, dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Fudail ibn Iyad, beliau menjelaskan namanya riya, lawannya ikhlas apa? Riya kan? Riya itu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kata beliau, riya lawannya ikhlas itu termasuk syirik yang tersembunyi. Artinya apa? Artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah benar, sholat 5 waktu fardu, 5 waktu jamaah di masjid. Meskipun dalam anggota badannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara lahiriah, tetapi secara sirriyah, hati dan tujuan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, karena di belakang ada guru, semisalkan segan ada Pak Ustadz ini biar kelihatan rajin sholat di depan. Sholatnya kepada si Ustadz atau ke Allah? Sholatnya ke Ustadz atau ke Allah? Ke Allah kan? Tapi salah tujuan, disebutnya syirik itu teh, syirkul khafi, riya teh. Maka hati-hati, dijaga ikhlasan. Minimal kita masuk kepada derajat ikhlasnya ikhlas lil awam al-abidin, hamba Allah secara umum. Adapun ikhlas tingkatan kedua, ikhlas al-muhibbin, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta. Jadi beramal bukan karena tujuannya ingin mendapatkan surga Allah, tujuannya bukan dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi melaksanakan ibadah semata-mata karena hubungannya kuat cinta kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah jelaskan dulu, ketika seseorang sudah masuk kepada derajat cinta, pecinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan mencari alasan kenapa saya harus beribadah, kenapa saya harus mencintai, kenapa saya harus mengeluarkan uang yang banyak untuk anak saudara saya,
untuk anak-anak, istri dan sebagainya. Kenapa saya berusaha bersusah payah mencari nafkah untuk istri saya? Karena cinta. Ketika seorang ibadah dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan mencari alasan kenapa saya beribadah. Karena ibadah bagian dari rasa syukur dia, menghidupkan cinta yang selama ini tertanam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga jauhkan dari neraka bukan tujuan. Hanya tujuannya ingin mensyukuri cinta yang subur dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum selesai mukhayyam, belum siap menanamkan cinta ketika antum mengajar kepada muridnya, bohong mukhayyamnya. Antum mengajarkan belum bisa menanamkan keikhlasan dalam mengajar, meskipun kantuk antum tetap terjaga berusaha. Kudu dirokrakan mah dirokrakan kita. Ngajaga supaya tidak ngantuk, menjaga biar tidak tidak fokus malas lah. Jaga dari malas, jauhkan dari HP. Biasanya kenyataannya banyak malas ngajar, udah tidak mood ngajarnya, HP dipegang. Jauh, rugi, mukhayyam tidak ada asarnya, ma fi asar wala haga. Tidak ada asar sama sekali. Maka tujuan mukhayyam yang pertama tadi ikhlas, khalisul lillahi fil amal. Benar-benar memurnikan beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disinilah momentumnya. Mungkin para panitia punya sistemnya mungkin dengan sholat malamnya, mungkin dengan istiqomah ngaji Qur'annya. Ada ziyadah di sini acaranya. Murojaah bersama berapa juz? 2 hari 5 juz, 30 juz semua. Betul? Berapa juz? 5 juz 2 hari. Berarti sehari 2 juz setengah. Itu siap seleksi itu ya, 5 juz deh. Bismillah. Ini berusaha, antum niat murojaah karena ingin dapat rating tinggi dari yayasan atau ingin benar-benar menjaga ikhlasan cinta hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah masuk ke sana, berarti masuk kepada ikhlas maratib kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta, tidak mencari alasan. Dia hanya menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas suburnya cinta dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hese kedua ge. Saya pribadi mah kayaknya nomor 1 itu masih sulit. Antum mah kayaknya udah nomor 2. Muka-mukanya mah segar begini mah nomor 2. Ikhlasul muhibbin kayaknya ya. Auranya mah beda soalnya ya. Yang ketiga adalah ikhlasul arifin. Ikhlasnya para arif billah yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi masuk kepada asbab, alasan-alasan. Yang kedua, meskipun tidak ada sebab tujuan yang utama, tapi mereka lewat asbab karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas cinta yang subur tumbuh. Kalau sudah arifin, sudah tanpa sebab, la sabarha, tidak ada sebab di dalamnya. Benar-benar sudah menyatu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya benar-benar hanya dekat, hanya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 tingkatan. Jadi tujuan dari mukhayyam itu harus antum lah jadi generasi yang benar-benar bisa ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas terpancar dalam amal ibadahnya. Seseorang yang ikhlas itu terpancar dari perilakunya. Seseorang yang ikhlas itu terpancar dari tingkah lakunya, dari tutur katanya, dari pandangannya, dari perhatiannya kepada seorang murid. Jangan nunggu dulu atasan baru ada halaqah-halaqah berjalan. Jangan nunggu dulu ada tambahan gaji. Kalau ada ini tambahan siap. Ikhlas dulu karena Allah Subhanahu wa taala.
kita sama-sama berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memurtikan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah dijelaskan Imam Az-Zunnun. Jadi ikhlas itu seperti antum buang sampah. Ya, antum buang sampah nih. Antum buang sampah, kira-kira pernah tidak antum menanyakan gimana kabarnya sampah kemarin ya? Damang atau tidak damang? Pernah nanya tidak? Antum buang sampah nih, buang sampah. Pernah ditanya tidak? Kecuali di sampah itu ada uang 1 juta segepok ketinggalan di sana, mungkin mikir-mikir. Atau maaf, maaf ini agak jorok sedikit, antum buang hajat di hammam. Kira-kira pernah kepikiran tidak nasibnya bagaimana? Nyaah, antum nyaah, subhanallah. Beliau derajatnya masih nyaah. Subhanallah, baru saya dengar ada yang nyaah ketika sudah di hammam, subhanallah. Ikhlas, kata beliau, minimal yang harus kita pahami, ikhlas itu seperti antum membuang kotoran. Buang sampah contohnya. Artinya apa? Ketika antum beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sedikit pun menyebutkan amal itu setelah kita kerjakan. Jangan mengungkit-ungkit lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikhlas terus murni karena Allah Subhanahu wa taala, berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengungkit-ungkit, saya kemarin ini, atau antum kenapa? Saya itu capek, antum nggak hadir ini, saya jadi gini. La, mafish hadza. Tidak seperti itu. Itu bukan ikhlas namanya, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari kata khalisul lillah fil amal. Khayyama yukhayyimu. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan saya mah yakin antum tidak ada kegiatan mukhayyam pun antum mah sudah minal mukhlisin, insyaallah ya. Buktinya betah di Asyifa. Oh, ya buktinya betah di Asyifa ya. Alhamdulillah. Terus ketika seseorang sudah masuk kepada derajat ikhlas, biasanya dia akan Allah arahkan memiliki sifat khasyah awil khauf. Khasyah atau khauf. Khasyah itu semakna dengan khauf. Ulama berpendapat.